Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jinu masuk ke dalam kamarnya. Dia melangkah mendekati ranjang. Selin tidur dengan menyelimuti seluruh tubuhnya. Perlahan dia masuk ke dalam selimut dan melihat wajah sembab sang istri. Jinu menyingkap selimut tebal yang menggulung tubuh Selin. Dia tahu sang istri pura-pura tidur. "Maafin aku sayang, tadi aku tidak sengaja bentak kamu," ujar Jinu pelan, berusaha meluluhkan hati sang istri. Selin mengerucutkan bibirnya. Dia membuka matanya perlahan, lalu menatap tajam wajah tampan suaminya. Alasan klasik, selalu bilangnya tidak sengaja, tapi besoknya diulangi lagi, balas Selin dengan suara parau. Dia masih kesal karena Jino tiba-tiba membentaknya hanya karena masalah bunga. "Cup." Jino mengecup bibir Selin karena gemas. Kembali Selin merasa kesal karena suaminya sangat pandai melakukan tarik ulur dalam hubungan mereka. Selin tak bisa marah lama-lama pada Jino. Ada saja tingkah suaminya itu yang membuat hatinya luluh. "Aku kan manusia sayang, bukan malaikat yang tidak punya salah dan dosa. Aku minta maaf karena udah salah ya, meskipun besoknya aku ulangi lagi. Tapi kan aku selalu minta maaf sama kamu. Harusnya kamu bersyukur punya suami yang tidak gengsi mengakui kesalahannya seperti aku. Di luar sana banyak istri yang sakit hati karena punya suami yang tidak mau minta maaf kalau salah." Jino meminta maaf, namun tersirat kesombongan di dalam kata-katanya, seolah dirinya adalah suami langka yang hanya satu di dunia. Nah kan, lagi dan lagi, Selin dibuat kesal dengan tingkah suaminya. Selalu saja punya waktu untuk memuji diri sendiri, membuat Selin terkadang muak. Walau sebenarnya apa yang dikatakan oleh Jino benar, meski pria itu sering membentak dan berkata kasar padanya bila marah, tapi saat sadar pria itu segera meminta maaf padanya. "Kamu ini selalu saja punya cara untuk mempromosikan diri kamu sendiri, Mas. Dikit-dikit kamu suruh aku bersyukur. Harusnya kamu juga banyak bersyukur karena punya istri cantik, penurut, baik, dan berhati lapang seperti aku," sentak Selin dengan nada kesal seraya memukul dada bidang suaminya. Sontak saja Jino tertawa dibuat sang istri. Dia menjepit pipi Selin gemas. "Tentu saja aku bersyukur punya istri sebaik kamu. Buktinya aku setia sama kamu. Meski di luar sana banyak wanita-wanita penggoda yang berusaha menjeratku ke dalam pesona mereka, aku tetap tidak tergoda. Karena aku ingat kalau ada sosok istri yang baik, cantik, dan penurut sedang menungguku di rumah." Jelas Jino panjang lebar membuat pipi Selin merona. Wanita cantik itu mencubit gemas pinggang suaminya, membuat Jino meringis pelan. "Awas aja kalau sampai kamu tergoda sama mereka, Mas. Jangan harap kamu bisa mendapat jatah malam lagi," ancam Selin galak, membuat Jino tertawa. "Haha, ada-ada aja kamu sayang. Ya tidak mungkinlah aku tergoda sama mereka. Kalau ada yang halal, untuk apa yang haram? Udah stop marahannya. Aku memang pemarah orangnya, tapi kamu tidak usah khawatir. Aku tipikal pria yang setia," ujar Jino, tak ingin membahas hal yang tidak penting lagi. Pikirannya sudah rumit memikirkan siapa yang mengirimkan bunga untuk istrinya. Dia harus segera mencari tahu agar tidak ada ular yang merusak tanamannya. "Mas, kamu sudah tidur?" tanya Selin kesal. Kamu curang. Tadi aku tidur tapi kamu gangguin. Sekarang giliran aku bangun malah kamu yang tidur," sungut Selin berusaha membangunkan Jino. Namun sepertinya suaminya itu benar-benar tak ingin berbicara lagi. "Mas, jangan tidur dulu, kita pilotok dulu," rengek Selin berusaha menggoyangkan tubuh sang suami. Jino memunggungi Selin, membuat wanita itu melongo. Ternyata suaminya itu benar-benar terlelap, bahkan terdengar suara dengkuran halus.
Kebiasaan kamu Mas, kalau udah tutup mata langsung pulas beneran, macam lilin mati, dengus Selin kesal. Mau tak mau ia juga harus tidur. Gino memiliki kebiasaan bila sudah menutup mata langsung tidur. Dia tidak akan bisa mendengar lagi karena sudah berada di alam mimpi. Selin menarik tubuh Gino agar tidur terlentang. Setelahnya, dia tidur memeluk erat tubuh Gino, menyembunyikan wajahnya di ketiak Gino yang ditumbuhi bulu. Aroma maskulin tubuh Gino membuat wanita itu nyaman hingga terlelap. Selin dan Gino kini berada di ruang meeting, mendengar dan melihat presentasi yang diberikan oleh anak buah Gino. Suaminya itu tampak tersenyum puas karena suka pada presentasi tersebut. Berbeda dengan Selin yang tidak bisa fokus pada presentasi karena kepalanya terasa pusing dan perutnya seperti diaduk. Keringat dingin membasahi kening Selin, wajahnya tampak pucat. "Mas," lirih Selin pelan, mencengkram lengan Gino, membuat pria tampan itu segera menoleh ke arahnya. "Dek, sayang, kamu kenapa? Wajah kamu pucat sekali," tanya Gino dengan raut wajah terkejut. Bahkan karyawan yang berada di sana ikut melihat ke arah Selin. Aku..." Pandangan Selin buram dan hampir ambruk ke lantai, namun Gino segera menahan tubuh istrinya. "Selin!" pekik Gino panik seraya menepuk pipi istrinya. Selin membuka matanya perlahan. Wanita cantik itu menatap ke sekelilingnya, dan ternyata dia sedang berada di rumah sakit. Selin meleguh membuat Gino yang sedari tadi berdiri melamun menatap lurus keluar jendela pun segera menoleh ke arah sang istri. "Kamu sudah sadar sayang, apa yang sakit?" Gino bertanya lembut. Guratan kekhawatiran melingkar di wajah tampannya. Pria tampan itu mendekati berangkar Selin, menghempaskan bokongnya di atas bangku penjaga, lalu menggenggam tangan sang istri. "Kepalaku cuma sedikit pusing, Mas. Terus lidah aku pahit. Pengen permen yang asem itu loh, Mas. Apa namanya ya? Tamarin." "Iya, aku pengen permen tamarin, Mas," rengek Selin dengan suara serak membuat wajah Gino merah padam. Pria tampan itu tersenyum palsu. Dia mengelus pipi sang istri. "Iya, nanti kita beli ya. Tunggu kamu agak mendingan dulu, baru kita pulang, sekalian beli permen tamarin," ujar Gino lembut, membuat Selin mengernyitkan dahinya. "Emang aku sakit apa sih, Mas? Kok bisa tiba-tiba pingsan kayak tadi? Selama aku dewasa, baru kali ini aku pingsan. 2 kali sama yang kemarin, waktu kamu hukum aku di gudang." Selin bertanya heran karena dirinya tidak pernah sakit hingga tumbang. "Kata dokter, kamu cuma kecapean saja sayang. Palingan nanti minum obat langsung sembuh sakit kepalamu," ujar Gino seraya tersenyum kaku. Selin menganggukkan kepalanya. Dia menghela nafas lega karena takutnya memiliki sakit parah, tapi ternyata tidak. "Alhamdulillah, berarti tidak ada yang harus aku khawatirkan. Lebih baik kita pulang sekarang aja ya, Mas. Aku tidak betah di rumah sakit," pinta Selin manja, seraya mencium punggung tangan Gino. Pria tampan itu menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum lembut, membuat Selin semakin cinta karena suaminya selalu ada setiap dia butuh. "Kalau begitu, aku minta izin dokter dulu ya." Di perjalanan pulang, tak lupa membelikan Selin permen tamarin sesuai permintaan sang istri. Selin merasa sangat senang. Tiba-tiba dia mengelus perutnya yang rata. "Aku tidak sabar untuk hamil, Mas. Gimana ya rasanya nanti? Kata orang, pasti ibu hamil bakal mual-mual dan ngidam yang aneh-aneh," kata Selin tiba-tiba membuat tubuh Gino menegang. Pria tampan itu melonggarkan dasinya. Tiba-tiba wajahnya berubah pucat pasi, tak berniat menimpali perkataan sang istri. Selin menarik tangan Gino, membawanya ke perutnya. Hal itu membuat Gino tanpa sadar menatap dirinya.
Semoga saja dedek bayinya cepat-cepat hadir ya Mas, biar keluarga kita lengkap. Tambah Selin tersenyum manis menatap wajah tampan sang suami. Dek, jantung Gino seperti dicengkram kuat. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum tajam. Tak sanggup menatap sang istri, dia segera membuang wajahnya ke arah jendela. Spontan Gino menarik tangannya dari perut Selin. Selin merasa sedih melihat perubahan wajah suaminya. Mas, jangan marah ya. Aku tahu kamu pasti kecewa sama aku. Sama, aku juga kecewa sama diri aku sendiri karena sampai sekarang belum hamil. Tadi aku kira pingsan karena hamil muda, tapi ternyata pingsan karena kecapean. Selin mengira suaminya bersikap dingin karena kecewa padanya. Sudah berbulan-bulan menikah, tapi tak kunjung hamil. Gino yang mendengarnya pun langsung menarik Selin masuk ke dalam pelukannya. Dia memeluk erat tubuh sang istri seolah-olah tak ingin lepas. Aku cuma ingin kamu sehat dan terus bersamaku hingga bisa menua bersama. Itu saja sudah cukup. Bisa melihat kamu tersenyum setiap hari saja, itu sudah merupakan anugerah terindah untukku, sayang. Gino berkata dengan suara serak. Selin terkejut saat merasa pundaknya basah dan tubuh Gino bergetar. Apakah suaminya itu menangis? Kenapa? Apa alasannya? Selin ingin melonggarkan pelukannya, namun tak bisa karena Gino sudah lebih dulu mengeratkan pelukannya. Mas, bisik Selin pelan seraya mengelus punggung suaminya. Aku cuma mau kamu baik-baik saja. Aku tidak mau kamu celaka, sayang. Suara Gino semakin parau, membuat Selin khawatir. Dia masih tak mengerti ke arah mana pembicaraan suaminya. Namun dia tahu kalau suaminya takut bila suatu yang buruk terjadi padanya. Gino sangat mencintainya dan tidak ingin berpisah dengannya. Iya Mas, aku baik-baik saja kok. Kamu dengar sendiri kan kata dokter tadi, aku cuma kecapean, tidak ada penyakit lain. Suara Selin terdengar lembut, berusaha menenangkan Gino. Hingga mobil mereka masuk ke dalam pekarangan rumah, barulah pelukan mereka terlepas. Gino segera menghapus kasar air matanya, tak ingin lemah di hadapan sang istri. Ternyata suamiku juga bisa nangis. Tapi baru kali ini aku lihat pria menangis tapi ganteng. Selin menggoda suaminya seraya menjepit pipi sang suami. Sontak saja Gino tersenyum malu mendengar gombalan sang istri. Namun segera dia mengganti raut wajahnya dengan raut wajah angkuh. Mau gimana lagi? Memang dari dalam kandungan udah ganteng sayang. Jadi kamu harus bersyukur. Udah capek ngomong sama Kang Narsis. Bisanya cuma puji diri sendiri, ketus Selin dengan nada kesal, lalu membuka pintu mobil. Gino menatap punggung Selin yang sudah pergi masuk ke dalam rumah, sedangkan dia masih berada di dalam mobil. Fang, apa obatnya sudah kamu beli? Tanya Gino pada Fang yang masih setia berada di dalam mobil. Sudah Pak. Fang menyerahkan bungkusan obat kepada Gino. Pria tampan itu meremas bungkusan obat tersebut. Pak, apa sebaiknya Anda urungkan saja niat Anda? Karena kalau sampai Nyonya Selin sadar akan apa yang Anda lakukan, beliau pasti marah besar dan kecewa pada Anda. Ujar Fang hati-hati, membuat Gino terdiam sesaat. Mas, buruan turun, teriak Selin dari dalam rumah, membuat Gino segera turun tanpa menjawab perkataan Fang. Fang menghela nafas berat. Dia merasa bingung dengan jalan yang dipilih oleh tuan mudanya. Semoga pernikahan Anda selalu dirahmati Allah, Pak. Gumam Fang berdoa untuk kebaikan tuannya.